Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sayyid lisan wa qalbi jami'an musafir al Subhanallah wa la ilaha illallah akbar. Ada kulli harfin wa yuktab pada aminin dan hadirin amma. Yang kami cintai dan memuliakan para pecinta ilmu, pecinta Nabi Muhammad SAW, jamaah masjid dan negeri yang digunakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada malam hari ini bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat melanjutkan kerukunan kita di masjid ini. Kita mengaji kitab Masailul Kitab karya daripada Imam Syekh Muhammad Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kita masuk ke bab baru daripada kitab Masailul Kitab ini. Kita masuk bab 4 halaman 89 dari terjemahan yang Bapak Ibu pegang. Masuk sudah bab 4. Bab berubah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fid dharain amin. Ila qawlihi bab ruba'i bab keempat. Fihi sab'atul salatuna mawqifah. Di bab ini ada terdapat 37 nasihat. Samanya akhbar, 8 yang berupa khabar, wal baqi athar, dan sisanya adalah athar.
kalam sahabat. Ini marah nanti guys. Al-maqalatul ula, makalah yang pertama. Ruwiyah diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Abi Dzar al-Ghifari. Rasulullah berkata kepada Abu Dzar al-Ghifari, bukan Abu Dzar, Abu Dzar al-Ghifari dari Bani Ghifar. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai. Wasmuhu Jundub bin Junada. Abu Dzar al-Ghifari ini nama aslinya Jundub bin Junada. Beliau ini dari Bani Ghifar dan termasuk 10 as-sabiqul awwal, 10 orang yang pertama kali masuk Islam. Abu Dzar al-Ghifari, beliau adalah orang yang keempat yang masuk Islam setelah Sayyidina Abu Bakar, istrinya Nabi dulu, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu yang keempat beliau, Abu Dzar al-Ghifari. Beliau saat mendengar ada seorang yang bernama Muhammad, beliau awalnya tak percaya. Dia utus dulu saudaranya untuk pergi ke Mekah. Coba cek, benar tak apa yang diberitakan orang bahwa saya telah datang Nabi akhir zaman, sifatnya terpercaya, al-amin. Ada ada tanda kenabian di pundaknya. Kalau berjalan awan ikut, itu kan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka utusan Nabi tadi pergi ngecek Mekah, melihat betul dapatnya. Akhirnya beliau kembali ke Bani Ghifar. Bani Ghifar itu agak jauh ke Mekah. Beliau sampaikan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, aku telah bertemu dengan orang yang kau katakan. Dia terpercaya, dia begini. Abu Dzar tak puas mendapat informasi itu. Oh, kayaknya orang puas sana. Anak pergi sendiri. Begitu sampai di Mekah, dia tak ketemu. Dan Abu Dzar itu orang kaya, orang miskin, nggak bawa apa-apa, ditinggalkan Bani Ghifar. Bani Ghifar ini termasuk suku yang terpandang misalnya, suku terhormat. Beliau nggak bawa duit, nggak bawa apa-apa. Beliau cari mana yang bernama Muhammad. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dalam keadaan diam-diam, belum terang-terangan, belum. Ya. 3 tahun pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah secara diam-diam, 2-3 tahun pertama. Akhirnya selama 3 hari dia tunggu sampai gak makan, hanya minum air Zam-Zam. Abu Dzar al-Ghifari tunggu di Mekah. Datang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dia ini orang asing. Dari kemarin aku tengok-tengok di Masjidil Haram terus, Masjidil Haram dulu kayak sekarang. Kalau sekarang, Masya Allah, tidur di emperan bisa ya. Ya, makan banyak, orang bagi makanan gratis banyak. Haus, kayak Zam-Zam, ada yang es lagi. Sekarang, dulu kan. Kesini air bertanya, kamu ini siapa? Kamu ini kayaknya orang asing, bukan asli di sini. Dari kemarin aku lihat kamu ini banyak bola kayaknya ada seseorang. Abu Dzar pun berkata, aku adalah Abu Dzar dari Bani Ghifar. Makanya disebut al-Ghifari. Abu Dzar al-Ghifari. Itu apa kamu sih? Aku mencari yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau ngapain? Saya pengen masuk Islam. Abu Dzar pengen masuk Islam. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun mengatakan bahwasanya Rasulullah itu ajarannya benar. Ini tertarik Abu Dzar al-Ghifari. Beliau pun langsung teriak mengucapkan kalimat syahadat di depan orang Makkah. Seketika kafir Quraisy, mereka marah kan dengan dakwahnya Nabi Muhammad. Mereka marah, orang ini syahadat, mereka tak syahadat di depan orang. Maka langsung digebukin, dipukul sampai berdarah. Dan itu udah berdarah-darah. Akhirnya beliau berapa hari dipukul sampai berdarah. Setiap habis berdarah, beliau pergi ke air Zam-Zam itu membersihkan badannya dari darah pakai Zam-Zam. Besok itu lagi sampai akhirnya Quraisy tahu kalau Abu Dzar ini dari Bani Ghifar. Jangan pukul lagi. Ternyata orang ini dari Bani Ghifar.
Ternyata Bani Rifah, karena Bani Rifah itu Bani yang terpandang. Setelah ketahuan sukunya, maka mereka kami pun tidak berani lagi mengungsi Abu Dhar. Orang dulu itu mereka nggak mau, mau tahu ya aku ini dari Bani Rifah. Ada. Dia sudah begitu sekarang, aku mau. Sekarang, bayangkan gitu. Orang dulu nggak mau. Padahal andaikan Abu Dhar bilang saya dari Bani Rifah, selesai. Gak ada yang berani sama Abu Dhar. Apalagi Abu Dhar ini termasuk pemimpin Bani Rifah, kepala suku Bani Rifah. Bisa kualat begini. Tapi Abu Dhar tidak. Maka setelah ketahuan Abu Dhar itu adalah salah satu pemimpin Bani Rifah, mereka mengiyakan dan Abu Dhar tetap menunggu di Mekah sampai katanya 30 hari. Nunggu di kota Mekah. Kenapa? Pengen ketemu Rasulullah SAW. Pengen ketemu Nabi Muhammad sampai 1 bulan. Sehingga cerita akhirnya bertemu Abu Dhar ini kan Rasulullah yang saat itu ditemani Abu Bakar. Rasulullah pengen tahu. Rasulullah pengen ketemu kau, pengen ini. Kamu siapa? Aku adalah Abu Dhar Al-Ghifari dari Bani Rifah. Sejak kapan kau di sini? Sudah 1 bulan ini bertahan demi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dipukul sampai berdarah, sampai tanya, engkau makan apa selama 1 bulan? Aku hanya minum air Zam-Zam selama 1 bulan sampai kembung dia, sampai kata membesar. Ya, bertahan demi bertemu Nabi Muhammad. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun menjamu Abu Dhar dan diberi makan kurma dan juga bisnis. Itulah cerita Islamnya Sayyidina Abu Dhar Al-Ghifari. Dia pun langsung pulang. Katakan beliau Rasulullah, beliau ajak anak-anaknya, beliau ajak istrinya, bahkan ajak kaumnya. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, suku Ghifar itu masuk Islam semuanya di tangan seorang sahabat yang bernama Abu Dhar Al-Ghifari. Insyaallah Abu Dhar dan beliau termasuk 10 sahabat yang keduluan masuk surga. Ada 10 as-sabiqun al-awwalun, namanya as-sabiqun al-awwalun, 10 sahabat yang masuk surga. Tidak, ada 10 sahabat yang masuk surga, yang dijamin masuk surga. Selain 4 sahabat itu, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, terakhir 10 Abdurrahman bin Auf. Berarti Abu Dhar, bukan berarti kita katakan Abu Dhar tidak masuk, dah. Abu Dhar juga termasuk sahabat Nabi, dia pasti masuk surga golongan yang selamat. Cuma ada yang disebutkan sama Nabi SAW 10 nama ini. Nah, Nabi SAW pernah menasihati Abu Dhar Al-Ghifari. Nah, ini yang kita baca. Apa kata dia? Ya Abu Dhar, wahai Abu Dhar, jadidis safinah fa innal bahra amir. Perbaharilah kapal, karena sesungguhnya lautan itu dalam. Kita baca aja dulu. Wa qudizat kamilan, ambil bekal yang banyak. Kamil banyak. Fa inna safara ba'id, karena perjalanan dia jauh. Wa khafifil himil, dan ringankanlah bawaan. Masa banyak-banyak. Fa innal aqabata kaput, karena tanjakan itu nanti bagikan gunung. Terlalu banyak barang susah naik gunung. Anak dulu paham ini. Dulu saya suka naik gunung. Awal-awal saya naik gunung, saya bawa Indomie 1 dus. Kata kawan aku buat banyak lah. Lapar nanti di atas. Kebakatan. Diri-dirinya pokok tulus. Berapa betul? Padahal sudah banyak kita yang jaga berat. Masya Allah. Ini bukan berbicara gunung, ya. Tapi ini analogi saja. Yang adalah aqabatan ka'ud. Karena sesungguhnya tanjakan gunung itu berat. Ka'ud seperti gunung. Wa aqdisal amal, dan dihapuskan amal. Fa'inna naqid, karena yang menilai, naqid itu yang mengoreksi. Kalau kita ujian, itu kan ada yang koreksi. Apa namanya? Tim penilai, begitulah. Tim akreditasi. Nah, itu bahasanya naqid. Basir, melihat. Maksudnya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di kitab ini terjemahannya halaman berikutnya itu Bapak di halaman 90 itu dijelaskan. Fa innal bahra amir. Maksudnya di sini adalah apa? Lautan itu sangat dalam, maksudnya kehidupan dunia. Ini majas isti'arah. Maksudnya kehidupan dunia itu bagaikan samudra yang dalam, penuh dengan gelombang, maksiat, godaan, halangan dan lain-lain. Bekal, tadi maksudnya ambil bekal yang banyak. Bekal di sini adalah takwa atau amal soleh. Karena perjalanan kita jauh. Begitu juga sabar. Sabar di sini maksudnya perjalanan akhirat. Waqafil ilm, kurangi beban. Maksudnya sederhanakan urusan dunia. Tak perlu berbanyak-banyak. Karena sesungguhnya apa yang kita miliki saat ini akan dihisab di akhirat nanti. Nah, kalau Allah kabar dan jaga maksudnya adalah akhirat. Baik. Nah di sini Nabi SAW pertama kali menasihati Abu Dar dengan nasihat perbaiki dia. Akhlis dunia. Jadi istighfar. Fa innal bahra amir. Perbaharuilah kapal. Kapal di sini maksudnya apa? Dunia. Ai aksirin dia. Perbaiki dia. Fi kulli ma ta'ti wa tadar. Setiap apa yang kita kerjakan, niatkan. Yahsul al-ajr agar kamu mendapatkan pahala wa najah min adzabillah ta'ala dan selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan kata Imam Umar Faruq ila Abi Musa al-Asy'ari. Imam Umar Faruq menulis surat kepada Syekh Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini pendiri mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang kita ambil sekarang. Radhiyallahu anhu. Apa dia bilang? Man khallasat niyyatuhu kafahullahu ma baina wa bainan nas. Siapa yang niatnya karena Allah, maka Allah akan cukupkan dia dan dia dengan manusia lain. Artinya Allah cukupkan kebutuhannya. Waktu Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab ila Umar bin Aziz. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, tadi cucunya Sayyidina Umar bin Khattab, menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz, khalifah saat itu. Radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Ikhlas ya Umar. Ketahui wahai Umar. Anna amallahi bil abdi bi qadri niyyati. Bahwasanya pertolongan Allah kepada hamba-Nya itu tergantung niatnya. Faman khalasa niyatuhu taqallahi. Siapa yang niatnya sudah benar, maka akan sempurna pertolongan Allah untuknya. Faman naqasa niyatuhu, dan siapa yang niatnya kurang, ada yang tidak benar di sini, naqasa Allah, maka akan berkurang pertolongan Allah. Biqadri dzalik, tergantung kadar niatnya. Jadi di sini cucu Sayyidina Umar bin Khattab menasihati Umar bin Abdul Aziz, termasuk nasihat kita juga. Ternyata pertolongan Allah itu tergantung pada niat kita. Terletak pada niat kita. Semakin murni niat kita, maka akan semakin besar pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah menyampaikan di majelis ini, perlu saya hadirkan kembali, mungkin ada yang lupa. Niat ini perlu kita hadirkan, walaupun sepele, tapi perlu. Kenapa? Menambah amal. Bapak Ibu hadir di sini untuk apa? Untuk hadir di sini. Ya. Pertama itikaf. Pertama sholat berjamaah berjamaah dapat pahala. Zikir berjamaah dapat pahala. Doa berjamaah dapat pahala. Sholat ba'diyah di masjid dapat pahala. Nunggu sholat isya setelah sholat maghrib juga dapat pahala. Lalu apa lagi? Iktikaf dapat pahala. Lalu niatkan juga di sini apa? Untuk ngaji, menjadi ilmu, ngobati hati, mendapatkan ilmu. Semakin banyak niat kita, semakin banyak pahala kita. Gitu. Maka disebutkan Imam Ibnu Sa'id berkata apa? Nanti idza nawawi akhir kuat di fa'ati allazi lahu seorang hamba jika dia niat makan karena ingin kuat ibadah kepada Allah, maka Allah akan berikan dia pahala sesuai dengan kadar dia. Contohnya begini, banyak amal-amal yang kita kerjakan ini nggak dapat pahala. Pahala apa? Ibadah itu kan terima, ada wajib, ada
ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Wajib sunnah jelas dapat pahala. Cuma pertanyaannya, apakah keseharian kita ini banyak melakukan yang wajib dan sunnah atau kebalikannya? Saya rasa tidak. Kebanyakan daripada kita ini hanya banyak melakukan amal yang mubah. Mubah itu pahala tidak, dosa pun enggak. Contoh makan, ya kan? Lebih lama makan daripada sholat. Dikira betul lah. Oh, kalau makan setengah jam, sholat 5 menit. Lebih lama tidur daripada baca Quran. Tidur itu mubah. Tidurnya berapa jam? 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam. Apalagi yang ahli tidur, ahli kasur, bisa 10 jam tidur. Apalagi kalau dalam musim hujan, hujan lebat, langit gelap, AC sejuk, kasurnya empuk, bed covernya, selimutnya yang tebal. Oh, salah kan? Alamat ingat sholat 14 semua ya. Tidur subuh bangun subuh besok. Kita lebih banyak melakukan yang mubah daripada yang sunnah. Ya saya. Yang lain coba nanti ada orang macam tahu yang lain. Tapi kita introspeksi. Ayo, zikir itu sunnah. Berapa lama sih zikir setelah sholat? 5-10 menit, ada setengah jam enggak? Paling enggak 10 menit kayak 10 menit. Hadir pengajian berapa lama? 40 menit. Kau tahu Pak Ustaz? Saya lihat selesai dia kadang 38 menit, kadang 40 menit. Kalau masjid-masjid yang lama zikir sholat itu baca Al-Falah, Al-Hikmah, itu paling setengah jam, 7 menit sampai 20 menit. Kalau di sini kan zikirnya jadi 40 menit. Kalau Hikmah apa Al-Falah panjang Pak zikir Pak. Jadi saya ngisi 30 menit. Paling aja 30 menit. Tidak. Oke. Berapa orang yang betah hadir majelis taklim? Kayak ini ya. Sampai hafal lah. Saya tak apa, sampai tempat duduk saya hafal. Bapak ini duduk, bapak ini duduk. 30 menit, 40 menit. Tidak semua orang bisa betah. Coba nonton film bioskop. Film apa yang terbaru? 2 jam, seger. Nonton dia 2 jam. Padahal bayar. Belum popcorn, belum cuaca cola, belum soft drink yang lain. Rela, sementara hadir di majelis taklim gratis, dapat air pun gratis. Kitab disediakan, AC sejuk. Tidak. Padahal hadir di majelis taklim bukan sunnah lagi, wajib. Kalau untuk itu wajib, dapat pahala. Sementara duduk nongkrong di warung kopi, saya tak lihat jalan. Tapi kan mubah. Nongkrong warung kopi 3-4 jam bertahan. Artinya apa? Kebanyakan dari kita lebih betah di perbuatan mubah daripada perbuatan sunnah, apalagi wajib. Maka kita harus tertib dalam beramal. Harus cerdas. Yang mubah ini bisa menjadi pahala. Caranya bagaimana? Niatkan untuk amal soleh. Maka perbuatan mubah tadi berubah menjadi sunnah, dapat pahala selama tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Contoh, saya tidur saya itu jam 11. Bangun setengah 4 jam 4. Pokok setengah jam sebelum subuh saya bangun. Atau sejam sebelum subuh. Kalau ada kajian subuh, sejam setengah sebelum. Bangun, kita tahajud mulai. Nah, tidur itu kita niatkan aja. Nggak usah lah baca surat Al-Baqarah itu, enggak. Ada beberapa orang dia witir sebelum tidur witir istighfar. Lalu dia baca surat Al-Baqarah, baca surat Qul tidur. Kita udah nonton tidur ya kan? Apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Nak baca Quran, scroll TikTok dulu sebelum tidur. Yang ringan-ringan dulu deh. Sebelum tidur niat. Aku niat tidur agar ibadah subuhku tidak ngantuk, agar besok aku belajar semangat, agar nanti tahajudnya semangat. Nanti dia tidur untuk amal sholat. Tidur. Berapa jam dia tidur? 6-7 jam. Selama dia tidur, selama itu pula dia lakukan.
Masya Allah. Malah tidur doang. Beda antara ada orang sama-sama tidur, yang satu nggak baca niat, yang satu niat, yang niat tidur dia dapat pahala, dia nggak niat dapat pahala. Makan itu niat kan? Aku niat makan biar sholatnya kuat. Coba bayangkan kalau mau lama, bisa itu sholat. Dalam sholat aja, coba idan sedama bin asya wal isya, bagaimana asya? Bahasa Arab makan malam itu asya. Sholat isya, asya, sama-sama mirip. Asya makan malam. Kalau di hadapan kita nih, sholat isya atau makan malam, Nabi turun dulu kan makan malam. Karena kita pada mau lapar, apa dimakan di depan itu, semua sholat tak suruh. Apalagi kalau lauknya mana? Ada ayam, ada kepiting, ada udang galah, udah selamat sholat sampai selesai. Macam sholat jenazah, tak ada buku, tak ada sujud, takbir salam. Nabi sendiri kata, kalau ada makanan, sholat makan dulu. Nah, maka makan itu kita niatkan ibadah. Aku niat makan biar sholat khusyuk. Karena kalau pun kenyang, sholat jangan. Maksudnya jangan sendiri khusyuk, bukan jangan ngantuk kan. Doa sholat jangan sholat dia kalau karena kalau kenyangan. Diniatkan baik, setiap suap itu dapat pahala. Masya Allah, dapat pahala. Jadi amal-amalan seperti mandi, terus tidur, yang mubah-mubah, niatkan yang baik-baik. Kalau kerja, tapi tidak apa-apa. Yang wajib itu niatkan juga. Aku niat turun dari rumah untuk mencari nafkah yang halal. Dapat rezeki, dapat pahala. Dapat pahala wajib memberi nafkah. Selama dia keluar, dapat pahala. Ya Allah. Diniatkan. Nah, ini kebiasaan para sahabat soleh itu, mereka memperbanyak niat. Al-Habib Ahmad Nasrallah itu sampai 1 jam menghabiskan waktu 1 jam. Kenapa? Niatnya. Bahkan orang-orang soleh itu, mereka seperti Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar itu punya kitab namanya Kitab Niat. Kitab-kitab niat, kumpulan niat-niat yang baik. Termasuk mau kawin itu, ulama sampai menulis dari 70 sampai 1000 niat. Masya Allah. Sampai 1000 niat. Dari minimal 70 niat. Aku niat nikah biar Allah jaga dari zina. Aku niat nikah dari keturunan yang baik. Aku niat nikah agar Allah SWT berkuat imanku. Aku niat nikah macam-macam. Makanya para orang soleh itu sebelum mereka akan nikah, mereka hadirkan niat dulu. Waina, kapan awak sampai solehun, ini disawat, aku niat nikah, sebagaimana yang diniatkan oleh orang-orang soleh ketika mereka nikah. Jadi kita ikut niat orang soleh. Mereka mau nikah aja pakai niat. Kita kan ada udah nikah, ya maksud tapi kita sudah nikah, kita sabar. Makan boro-boro ya, baca dulu ya Pak. Bagi namanya niat kan, baca dulu orang kita lupa. Baca dulu udah habis, udah masa terus gigi bawa lupa, Allah lupa. Allah Bismillahirrahmanirrahim, wah ini kan. Itu biasa kan untuk niat. Semakin banyak niat, maka akan semakin banyak pahala. Jadi betul di sini. Sampai lagi Rasul pasti betul kan. Maksud Nabi di sini maksudnya apa? Jadi di Samina yaitu perbagus niat. Karena kehidupan kita ini masih panjang. Ini nasihat Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu. Maka kita niatkan harus baik. Dan ini adalah sabda Nabi SAW yang lain. Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kata Nabi SAW, amal itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu tergantung niat. Bapak Ibu ada majlis taklim ini baik. Masya Allah, malaikat innalillahi malaika sayyarina. Allah itu punya malaikat yang selalu berkeliling. Kita pun majelis zikir yang mencari majelis zikir, majelis ilmu. Ada kita, Masya Allah, dapat naungan malaikat.
Tapi kalau niatnya tak baik, tak dapat. Aku niat hadir majlis ilmu di Elal Yakin ni karena apa sama ada rumah rambo. Nanti insya Allah di sini jelas sekalian duduk tak dapat. Aku niat duduk di majlis masjid Elal Yakin ini karena aku risau balik rumah. Nanti ribut dia sama laki dunia. Dalam pikiran tak dapat. Aku niat ada beberapa masjid. Cantik pak, masjid pak. Kasih kopi, kasih teh. Jadi kita balik buat dapat kopi dan teh gratis. Tapi bukan jauh dia tinggal saya kata kopi juga. Tapi ada saya pernah disini tapi jauh di Bogor, daerah Cibinong. Itu masya Allah kopi teh, mana itu ada ada yang ngomong sama saya. Nanti habis kajian kita makan. Disediakan sama pihak masjid. Kadang soto, kadang bubur ayam, macam-macam lah. Ada apa namanya sate, terserah pihak masjid. Jadi dia debat, kenapa nggak di sini jam makan ya? Jadi dia datang saya Ustaz, dan kali ceramah salah. Mana pokok lama. Saya datang sini ini nak makan, bukan ada kajian. Astagfirullahaladzim. Jadi bingung saya nak ceramah lama orang pun apa? Saya pun apa? Karena dia makanan tu disajikan di takbir. Lagi tak takut tersinggung kan nanti pihak masjid. Banyak pak tiga pada masjid. InsyaAllah mereka dah sini. Kami dulu ke sini gaji punya orang. Gaji pun nama. Jadi cium orang. Jadi saya mengajarkan sampai lama pun. Tapi saya beri cepat-cepat pihak masjid ulama. Cantik. Dia tidak bagus. Masya Allah. Ini termasuk strategi memakmurkan masjid. Cuma jangan dijadikan tujuan. Sama itu. Hadir masjid dia gaji. Jangan buat dia makan. Dia gaji. Tak dapat pahala kalau nawai itu iktikaf dimakan. Tak dapat. Tapi nawai itu iktikaf di hadir masjid billahi ta'ala. Karena Allah dapat pahala. Perbaharui niat. Dan niat itu harus dikuatkan. Kebanyakan orang melenceng karena niatnya tak kuat. Dan termasuk di dalam hadis Imam Syafi'i, niat itu masuk ke dalam rukun berbagai ibadah. Sholat tak sah kan? Harus dihadirkan niat. Zakat ada niatnya, nawaitu kerja zakat fitr, zakat fitr. Puasa ada juga niat. Umrah haji itu ihram. Apa mikot? Lusuk dari mikot. Semua pakai niat. Bahkan beberapa masuk dalam kategori rukun wajib. Tak sah sholat tanpa niat. Maka kita dalam kajian kita malam hari ini, maka kita harus memperbanyak niat. Kita pakai sendal, pakai niat. Pasang baju niat, pakai baju untuk orang apa pahala. Kita mandi niatkan, biar mandi biar seger. Kalau maghrib tadi jam 5 ya kan, jam 5 sore pulang. Ini mandi, aku niat mandi biar sholat maghrib seger. Kalau capek kerja, niat mandi biar taklim tidak ngantuk. Itu mandinya dapat pahala. Ibu-ibu nyuci niatkan, kemudian nyuci biar suami bajunya bersih, jadi kerjanya semangat, ngajinya semangat, anakku sekolah juga semangat. Nyucinya dapat pahala. Walaupun ini nyuci bukan kita, nyuci, tapi dapat pahala. Inilah yang dilakukan oleh para salafus saleh. Mereka selalu memperbanyak niat. Sehingga ada riwayat yang mengatakan tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Maksudnya bodoh di sini orang yang tidak ngerti. Kenapa? Karena kalau orang tidak ngerti, dia ibadah belum tentu diterima. Orang tidak ngerti ya, nggak ngerti hukum, nggak ngerti syarat. Gimana sih kita pastikan diterima amal ibadah? Sementara ini nggak ada ilmu. Sementara orang alim tidurnya dapat pahala. Aku dia tidur, misalkan suruh biar asalnya tidak ada. Tidurnya dapat pahala. Alim di sini maksudnya orang paham. Itu tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Dan inilah yang ditakuti oleh Syekh. Ada cerita Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu melihat setan bolak-balik masuk masjid keluar. Jadi setan itu masuk masjid. Ya, mereka bisa juga keluar masuk. Pemerintah banyak dia setan. Kau tengok kau ni hari tadi
bolak-balik masjid. Ngapain? Kata setan, aku melihat ada orang ibadah, sholat, pengen ganggu, pengen kacau. Cuma setiap aku ganggu, aku takut, makanya aku keluar lagi. Nanti kalau keluar lagi, aku bilang saya. Kalau tadi ganggu, saya gitu. Pengen masuk lagi, cuma takut. Sama uang bebas saja. Hebat apa yang kau takutkan? Di sebelah orang yang sholat itu ada orang alim sedang tidur. Aku takut kalau aku masuk, aku membangunkan dia, sehingga nanti dia membetulkan ibadah orang bodoh. Sehingga sia-sialah jadi usaha. Setan takut sama orang alim yang tidur. Tapi orang alim sini sudah adalah orang alim yang betul-betul mengamalkan ilmunya. Baik, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Oh enggak, itu majas Pak. Ya, itu majas. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Dalam bahasa Arab itu namanya majas isti'arah. Jadi kayak gini, perahu di sini maksudnya adalah niat. Jadi niat itu seperti perahu dalam membimbing kita. Jadi ada musyabbah, ada tasbih sama musyabbah. Niat itu seperti perahu. Kalau kita naik kapal, itu kan dia membawa kita kemana gitu kan. Dulu saya duduk naik kapal ke Jawa. Jadi kapal itu menuntun kita. Dan niat itu seperti perahu. Kalau perahu menuntun kita ke dunia, kalau niat menuntun kita ke akhirat. Maksudnya gitu. Macam sholat, kalau niatnya nggak ada, nggak sah. Jadi kayak pengantar. Niat itu seperti pengantar ibadah. Gak ada niat, gak sah. Sah gak sholat tanpa niat? Gak sah. Nah maka itu majas. Jadi niatnya dihapus, menuntunnya dihapus, disisakan perahu. Nah itu. Jadi dalam bahasa Arab itu sering pakai istilah majas. Dalam Indonesia kan ada majas personifikasi, ada majas hiperbola, majas mobile, kan hiperbola itu. Maksudnya aku itu saking tinggi langit runtuh. Kan tidak ada langit runtuh, Pak. Masa langit runtuh kan? Maksudnya saking sakitnya itu majas hiperbola. Ada majas Mars Prototo sama Poten Propate itu kan ada. Jadi bukan maksudnya Abu Dhar ini seorang pelaut, kan? Dan orang Arab itu jarang menjadi nelayan karena mereka hidupnya tengah-tengah. Sedikit di antara yang melaut itu cuma Tamim Dari. Kalau Abu Dhar ini Allah Alam bisa. Ada lagi yang lain? Jadi ini majas saja. Banyak juga dalam bahasa Arab itu nggak seperti ini. Ada dalam hadis Bulughul Maram ada riwayat seperti ini. Al-ma'u minal ma'i hadis. Air dari air. Secara tekstual artinya air dari air. Maksudnya apa? Air dari air. Itu majas tadi. Maksudnya mandi basah wajib mandi pakai air. Air pertama itu air wudhu, air kedua adalah air suci. Jadi Nabi pakai istilah seperti itu. Ada lagi yang lain silakan. Udah isya ya? Belum. Berapa menit lagi? 5 menit. 2 menit. Hari ini hampir saya sudah dapat. Ada lagi yang lain silakan. Ada yang bertanya, Ustaz, kapan waktu terbaik untuk mengulang hafalan Al-Quran? Kalau mengulang hafalan Quran itu ya setiap kapan kita sempat jadi hafal Quran ya. Maksudnya harusnya bukan menghafal Quran. Cuma kalau disamakan dengan kita biasa paling enak ya ketika kita setelah waktu istirahat kan, ya, atau bangun tidur itu kan kita masih fresh. Kalau jam 10, jam 11 siang kan capek, jadi nggak fokus. Nanti bisa banyak ke Ustaz yang hafal Quran, ya, Ustaz hafal Quran itu karena
Biasanya mereka pulang hafalan itu saat sholat biasanya. Allah Akbar. Cukup Indonesia ya. Apa majas itu dalam bahasa Indonesia itu? Majas kalimat yang bukan digunakan pada tempatnya karena ada hubungan lain, itu majas. Dalam bahasa Indonesia ada majas. Baik, ini saja ketika kita benar-benar bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi makalah yang pertama karena belum selesai tadi, baru masalah niat. Nanti ada lagi yang lain insya Allah pada pertemuan berikutnya. Benar-benar bermanfaat. Kita akhiri dengan pembacaan doa Al-Quran majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weekend tadi saya sedang mengikuti kajian tasawuf oleh Ustaz Muhammad Ali Al-Hindwan. Lebih dan kurang kami mohon dimaafkan. Semoga tausiah ini bermanfaat dan barokah bagi kehidupan kita. Bila saya akhiri hidup saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.